Misalnya kita buka kopi, nggak gede-gede, 10.000 saja kita jual misalnya segelas ini. Tiba-tiba ada orang minum kopi gelas di sebelah kita, harganya cuma 3.000 dengan gelas biasa gitu ya. Orang ketutup. Pasti ketutup punya kita. Iya, kita sebagai pengusaha kopi denger habis. Ngapain gue beli situ ini 3.000? Ya, kalau judulnya kopi, sakit hati kan, ya kan? Judulnya kopi. Harusnya nggak usah sakit hati, nggak usah. Biasa saja gitu kan. Jadi selamat sore teman-teman, terima kasih ketemu kembali lagi dengan kami di K2FM Lensa Edukasi. Hari ini kita telah diundang oleh salah satu pengusaha yang betul-betul memikirkan kalangan kecil sehingga menjadi besar, yaitu dengan Kang Ipul. Apa kabar Kang? Siap, baik. Oke. Kang Ipul, kita bisa ngobrol sedikit tentang masalah UMKM, terutama mengenai edukasi dan program kita yaitu Lensa Edukasi di K2FM. Bang Ipul, bisa nggak Bang Ipul berbicara mengenai UMKM itu yang sekarang ini kan banyak nih, terutama kopi, kemudian konveksi dan segala macamnya. Nah ini sekarang kan masuk kalau bisa pasarannya lokal ini biar supaya bisa termonitor dengan pemerintah tuh gimana sih kira-kira? Oke, makasih Om Prengki. Ya. Ini channelnya keren bener ini. Ya. K2FM. Apa inisial yang luar biasa. Jadi kalau UMKM ini kan memang pemerintah ya, kita membantu pemerintah atau gimana ya? Idealnya sih memang saling mendukung ya. Pemerintah begini, kita yang kecil nih begini. Kalau saya sih konsep kopi ini kan sebenarnya bukan juga kecelakaan, memang saya hobi ngopi. Kemudian dihajar dengan suasana pandemi. Sekarang lagi rame lagi pemotongan jaringan distribusi ya. Jadi sekarang orang bisa dari rumah, bisa pengen ngopi enak, pengen ngopi murah. Makanya ini posisi kita ada di tengah-tengah pemukimannya gitu ya. Lumayan besar di Kota Harapan Indah ini, kopi juga tumbuh begitu banyak. Nah, saya memang kalau bicara UMKM ini memang saya tidak punya kebun kopinya, saya tidak punya resources lain-lainnya. Cuman saya kira ini, kayaknya dengan kita membuka warung kopi, kedai kopi, yang kopi kekinian gitu, ini membantu para petani. Mereka juga nggak sulit-sulit untuk lakukan distribusi. Nah, makanya kita pakai semua kopi yang kita gunakan di sini memang kopi hasil UMKM, gitu. Jadi pengen punya nilai, bukan membantu bersinergi secara utuh lah gitu. Betul. Tapi setidak-tidaknya kan sekarang gini, petani kopi juga sekarang hidup dengan dia bikin warung kopi juga. Jadi sekarang itu nggak hanya dia cuman bercocok tanam saja, tetapi dia cari vendor juga yang untuk mengembangkan kopinya tanaman hasil tanamannya dia. Nah, yang paling saya butuhkan dari Bang Ipul, kira-kira menurut Bang Ipul, kan UMKM sekarang ini yang paling identik itu hanya dua. Satu konveksi, yaitu bagaimana kita membuat baju kekinian juga, model-model baju yang kekinian, sama satu lagi ini kopi. Ini yang kami lihat secara edukasi. Nah, kopi yang dilakukan sekarang ini, hampir semua pengusaha pun seperti ke kalangan Bang Ipul tertarik untuk usaha kopi. Nah, ini maksud dan tujuannya yang pertanyaan saya ini tadi, gimana caranya biar supaya anak-anak di luar di sana itu tidak menyerah dalam kondisi pandemi ini, gitu loh. Nah, ini gimana? Apa perlu modal mahal nggak kira-kira membuka warung kopi seperti ini? Sekarang gini ya, kalau kita lihat nenek moyang kita kan memang juga hobi kopi, penghasil kopi. Negara kita memang kopi ini kan luar biasa gitu. Kalau konsep yang ada di kopi gelas ini, ya brand kita ini kopi gelas ini kan memang ingin menyasarnya, ya kita pengen memaknai kopi itu tidak hanya beli kopi begitu aja gitu, minum kopi dengan aneka rasa, kopi juga sebagai ya itu tadi filosofi kopi ini kita terapin di sini gitu. Kita sih belum juga sampai yang menjadikan bisnis ini yang cuma bisnis kopi beneran gitu ya. Bukan bisnis kopi beneran, bisnis kopi yang kita kan tahu nih sekarang banyak difranchisikan banyak banget tuh beberapa usaha-usaha kopi yang akhirnya kalau kita lihat
malah masuk ke wilayah disruption juga Iya, gitu ya, mematikan teman-teman yang lain. Nah makanya yang dibangun, kenapa kopi ini saya namain kopi gelas ini ya, sama Om Wiki itu lama juga kita mikirnya, bukan kopi dadakan gitu. Oke. Di samping memang pengen ngebangun brand masyarakat, kopi gelas gitu gampang diingat, tapi bahwa filosofinya kopi itu memang enak minumnya di gelas gitu ya. Dan gelas ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia yang sangat bersahabat. Nah makanya ketika menciptakan warung kopi ini gitu, kafe yang kayak begini yang sangat sederhana, target kita sementara ini adalah gimana membangun kesadaran masyarakat bahwa kopi yang dijual secara, mohon maaf ini kan kelihatannya agak modern gitu, Iya, tapi betul. bisa dijangkau dengan harga yang relatif murah lah, kompetitif lah gitu. Iya. Jadi tidak perlu mengeluarkan kocek yang sangat banyak gitu, tapi rasa kita bisa dibandingkan dengan kopi-kopi yang bertengger yang begitu mahal. Ya kita juga nggak punya. Ini alhamdulillah nih bantu teman-teman yang kebetulan kemarin kafenya di dalam mall pas pandemi pada kena PHK gitu kan. Wah, mereka tutup malah kita yang di sini kita buka sini juga. Gitu. Ya, alhamdulillah ya karena melayani ya itu tadi pasokan distribusi. Para disruption ini kan sudah mempersiapkan seperti Gojek ya kan. Jadi banyak Grab ya, Shopee dan lain sebagainya itu. Nah itu terus terang memang jadi sangat membantu kita gitu. Alhamdulillah gitu teman-teman yang di tokonya ditutup gitu, coffee shopnya ditutup yang berada di mall. Ternyata buat kita alhamdulillah menjadi berkah. Nah, tetapi gini, bisa nggak sih kalau kita hanya bikin kopi tapi tidak usah bikin kafe, biar masuk di Gojek kemudian di Grab gitu kan? Soalnya kan gini, banyak pemula yang pengen buka warung kopi itu tersendat kalau misalnya kan kategori warung kopi ini, wah ini harus punya tempat, kemudian peralatannya harus lengkap, barista juga harus dibayar, kemudian semuanya lah. Nah, ini kan banyak nih sarana-sarana kayak begini nih. Apalagi dengan COVID sekarang ini banyak barang-barang dijual murah tentang masalah kopi, baik itu roasting kopi, kemudian maker kopi yang betul-betul terinikan, kemudian gelas-gelasnya segala macam. Banyak yang orang collab dengan hal ini. Nah, menurut Bang Ipul, orang sebagai pemula yang sudah mau berhentinya pandemi ini, perlu nggak biaya mahal untuk membuat warung kopi seperti kopi gelas yang sekarang? Bisnis itu sampai saat ini saya masih berpegang teguh juga pada feel ya. Oke, feel seorang pebisnis itu. Makanya di kopi gelas ini kita kan tidak hanya jualan kopi gitu ya. Kita kasih ada turunan menu dan lain sebagainya. Karena memang kita tadi gue sih bikin kopi ini bukan karena memang satu memang kita hobi. Ya, saya juga sering nongkrong di kafe gitu kan. Apalagi lokasi ini juga memang sangat menentukan juga gitu. Ini tidak besar gitu kan. Ya, tidak besar. Dan ini lumayan loh. Ternyata orang yang agak jauh gitu dari sana sebelum dia pulang dia bisa istirahat di sini sambil minum kopi, ada beberapa kerjaan yang belum dia kerjakan. Betul. Walaupun kalau memang kita ngejarnya omset dan lain sebagainya itu saya kira sekarang agak sulit ya, persaingan banyak. Orang juga kadang-kadang simpel ngopi enak di rumah misalnya gitu kan. Makanya kita selalu bikin apa sih kira-kira yang bikin kita beda itu apa misalnya. Itu tadi kita tambahkan beberapa menu yang menjadi ini. Yang kira-kira bisa bikin mereka untuk juga mampir gitu, selain mereka pesen misalnya, ya dia juga bisa mampir. Soalnya memang di pasokan distribusi ini kayak kurir-kurir Gojek, Grab itu kan radius dia juga dibatasi. Biasanya kalau udah lebih dari 8 kilo atau 6 kilo itu nggak bisa mengakses. Makanya bisnis kopi itu, kalau yang saya lihat ada teman-teman sekarang yang kopinya besar gitu ya, makanya dia di radius 2 kilo sudah ada lagi tuh kopi dia. Jadi lu mau naikin omset ya lu perbanyak outlet lu kira-kira kan gitu. Nah ini saya kepengen gitu, bukan kepengen. Gimana caranya? Saya tuh selalu berpikir, gimana caranya nih orang yang memang 20 kilo tapi pengen ngopi di kopi gelas gitu kan. Nah ya, saya kadang-kadang itu memang benar triknya ya. Jangan dia outlet yang jaraknya misal 6 kilo apa 8 kilo nggak mau ambil, tapi ada outlet berikut di 2 kilo 3 kilo udah ada outlet dia juga. Ada ya. Itu ada seperti itu. Ada. Di sini mohon maaf aja. Contoh satu kafe lain. Iya. Mereknya si A gitu ya. Kopi ini di sini dari rumah saya mama di depan situ, gitu. Jaraknya mamanya 7 kilo. Nah saya mau kemarin kan merasa jauh. Nah saya ambil dekat itu barang dia juga. Iya barang dia juga ada.
Oh seperti itu ya? Ada. Oh itu strategi bisnisnya seperti itu. ya. Oh. Makanya kita ya tapi kan Nah di Kopi Gelas ini rencananya bikin strategi walaupun jauh 15 kilo gimana caranya dia orang bisa datang sini. kemari. Ya, walaupun itu memang tidak menjadi rutin kan. Iya, itu Menjadi masuk rutin. akal sih. Menjadi rutin. Iya. Nah itu rencana strateginya kemana itu? Kalau kita sih pengen ini aja apa namanya satu ya main di branding lah ya. Oke. Oh, biar ya udah kita juga tidak terlalu banyak tapi segmentasi kita juga jadi terukur. Oh pengen ngopi ada tahu crispy-nya nongkrongnya enak misalnya gitu. Oke, Pengennya begitu walaupun ya. sekarang masih Atau ada menu tahapan-tahapan spesial lah ya. Jadi yang diingat sama orang ya, dan orang datang. Tahapannya baru ke situ. Itu memang idealnya gitu. Tapi tadi belum terjawab Bang. Perlu modal besar nggak sih membuka warung kopi ini agar pemula, anak-anak di depan sana. Ini kan UMKM kan terkadang punya modal 30 juta bisa nggak bikin kedai kopi? Oh, sangat bisa dong. Sangat bisa? Sangat bisa. Itu udah ada tempatnya? Atau hanya cuma outlet di pinggir aja gitu loh? Sangat bisa, sangat bisa. Tapi kan kadang-kadang setelah 30 juta itu atau 20 juta itu dia bisa sustain nggak? Sekarang orang bikin kopi sekarang jangan kan 30 juta, 20 juta. Ini lengkap nih. Jadi teman-teman Lensa Edukasi Kado FM, Bang Ipul mengatakan kalau kita memiliki modal kecil, contoh saja kita pernah ngobrol dengan Ketua Kadin Kota. Beliau itu tidak bisa memberikan supporting anggaran, tetapi dia carikan sponsor untuk bisa mensporting UMKM yang seperti kayak di apa namanya ya teh dengan cita rasa hijau, nggak bisa menyuling dan tidak bisa menginikan dibantu sama Kadin sehingga Kadin bisa mencarikan sponsor untuk memodalin tersebut. Nah sistem pertanian yaitu apa ngejual gabah dengan sistem UMKM juga dia buat satu gudang kecil dia ambil laba gabah dia jualkan juga kepada para peminat gabah tersebut dengan sistem modal juga disponsori. Nah ini kalau misalnya ada sponsor gitu ya, kita buka dikasih 20 juta dan akhirnya habis 20 juta ini Anda mau kemana kan itu jadi intinya kan? Iya. Nah itu gimana strateginya menurut Bang Ipul secara edukasi? Makanya saya bilang harus juga punya jiwa itu tadi. Saya sih di kopi itu kalau dia tidak hobi ngopi, jadi gini orang dagang kopi dia nggak hobi ngopi, cuman bicara bisnis ini agak walau alam itu walaupun memang kayak kita tahu lah bisnis beberapa perusahaan gitu ya dia bisnisnya rokok tapi dia tidak merokok gitu. Tapi kan itu memang ini ya dia pemain besar misalnya gitu. Nah di kopi ini saya lihat ya kayak beberapa bulan saya kalau nggak hobi ngopi nggak hobi ke kafe ini mungkin ya ngapain juga gitu. Ya kan trafficnya Bang Ipul kan juga banyak di pesawat juga pasti ngopi. Kan begitu. Soalnya nyarinya kan coffee shop sambil merokok kan. Apalagi kemarin waktu lagi PPKM orang-orang pada takut kan. Betul. Bukan pada takut, artinya dibatasi semua kan. Ini buka Kopi Gelas buka. Iya, ini tetap kita tutup, cuman tertutup. Tapi teman-teman kan ada yang minta fasilitasi. Bro, gue mau ngopi di tempat lu bisa nggak? Tapi gue sampai jam 9. Artinya kan buat saya kan menjadi margin, menjadi omset gede. Tapi mengikuti protokol kesehatan. Iya, saya tutup dong, ya kan. Tapi dia ada di dalam misalnya, tapi dia bicara bisnis lain kali tetap protokol kesehatan. Atau dia punya private sendiri dia mau ngobrol. Nah, dia ngajak teman-temannya ada yang memang harus kopi darat gitu kan, tapi ada tempat dibatasi waktu ya kan. Ini nyari tempat kopi di mana nih? Naik nggak omsetnya kemarin? Kita ya kalau saya bilang naik omset enggak, artinya kita bisa bertahan di tengah yang ketika orang-orang ini ribet gitu kita jadiin peluang gitu kan. Jadi berarti itu satu apa namanya ya misi strategi bisnis ya. Salah satu saya kira itu. Karena itu tapi teman-teman pribadi aja atau ada teman-teman pribadi. Mamanya contoh gini. Saya nih udah ngopi di Kopi Gelas dan kemudian besok saya sampaikan ke teman saya Pak Muryono kalau misalnya mau ketemu atau mau ngobrol nanti di Kopi Gelas, wah di warung kopi mana nih kan nggak ada yang buka. Itu ada dari mulut juga. Nah, ya paling temen yang udah pernah ngopi di sini ngasih tahu, lu mau ngopi sampai jam 9 di tempatnya situ aja tuh. Ya biasa gitu. Lu telepon dulu aja. Ini sama dengan kondisi kayak bulan puasa kemarin. Kita kan bulan puasa sama tuh. Semua serba terbatas, orang-orang juga pada puasa kan. Gimana caranya kita biar tetap jalan omset gitu kan. Beromset lah gitu. Itu di awal itu kita udah nawar-nawarin ke teman-teman, lu buka puasa menunya ini gue yang nyiapin deh gitu kan. Jadi dari sampai sekian hari puasa itu kita sudah penuh orderan tuh. Misalnya mau tutup menjelang 10 hari lebaran. Kemarin saya hitung tuh hampir sekitar 16 hari full kita. Ya termasuk untuk kasih ke takjil ya, dan lembaga-lembaga yang membutuhkan takjil gitu, kita yang siapin ininya, ya mereka bayar ke kita. Nah, satu yang spesial di Kopi Gelas ini kopi apa namanya? Kita ada apa? Kopi kita semuanya spesial ya Mas Angga ya.
Kita semua, tapi memang banyak di sini saya buka juga kopi tubruk. Oh. Kopi tubruk ini kan jarang ada dikasih di kafe-kafe, Betul. ya kan? Biasanya dia Americano, ya, ini ya, espresso gitu. Tapi latte. saya tetap orang yang hobi kopi tubruk itu bisa kita fasilitasi. Nah, ini gitu asli. Asli, dan ini Bikin kaitannya sendiri? Iya, dan Oh. ini kaitannya kan dengan apa ya? Sopir-sopir itu kalau saya lihat sopir trailer di rest area itu ngopi paling enak. Kalau dia udah bilang kopi enak itu kita nyari ukurannya kan susah, Pak. Iya. Dia pakai kopi, mohon maaf, kopi Iya, saset iya, gitu, oke. nikmatnya luar biasa gitu kan. Oke. Jadi kalau kopi kita diminum sama mereka ini ya nggak nendang bahasanya kan gitu. Jadi kita tetap juga gitu pakai itu tadi kembalinya ke hobi. Barista ada berapa orang, Bang Ipul? Saya dari pertama buka sampai sekarang barista kita itu cuma satu. Satu. Ya. Koki? Koki satu. Koki satu, barista satu. Satu. Dan itu outlet buka dari jam? Kita sekarang buka jam 10, Jam 10 tutup jam sampai 10. Jam 10 malam. Ya, ya. Nah, sekarang pelanggan masih banyak di milenial atau udah mulai Hampir 40 ke atas? Kita kalau survei pasar berapa itu Om ya? Pekerja rata-rata Berarti pekerja. rata-rata 30-an ke atas Iya, lah ya. iya, iya, Berarti mereka ngabisin waktu untuk ngobrol, meeting kecil dan Iya. dan ini Iya. bisa berjalan. Nah, tadi jadi 20 sampai 30 juta walaupun buka warung kopi sekelas ini, strateginya adalah besok mau kemana dan Iya. apa yang akan dilakukan. Iya. Banyak nggak pernah yang Bang Ipul tahu bertahan nggak sih dengan posisi seperti itu? Saya lihat tidak bertahan. Tidak bertahan. Tidak bertahan. Walaupun dia cinta dengan kopi dan cinta dengan bisnisnya nggak bertahan. Oh itu lain lagi. Ya ini rata-rata yang saya lihat ya, saya perhatikan juga Oke. soalnya saya buka ini, dan ini kan alhamdulillah nih, ini bahwa ini udah berdiri, saya kira setahun lebih ini sudah melewati lah. Saya pernah merasakan waktu pada saat awal-awal. Iya melewati lah saya kira. Dan saya juga akhirnya bikin ini buat long term. Ya saya kalau cerita sama Pak Franky ini gimana caranya kopi gelas ini bisa ada di corner di airport Iya, misalnya next iya, gitu ya. Itu udah dulu. The once time itu karena memang saya kebetulan sering di luar negeri, Iya, saya betul, pengen Pak. ini ada corner kecil Dan di itu nggak Jeddah. mungkin, nggak harus gitu, maunya harus. Iya, target saya memang ke sana. Memang kelihatannya bisnis gelasannya menjadi tidak terlalu besar. Tapi kalau kita sudah ada di luar negeri atau di Itu posisi kepercayaan strategis, brandednya. ya akan menjadi duta bangsa kan. Betul. Saya kira Mempersatu, kopi ini mempersatu. Iya, itu menjadi penting gitu. Saya kira kalau kita lihat perjalanan kapal api seperti apa sih? Padahal sekarang dia sebagai perusahaan besar, ya kita tahu minus sebenarnya keuangannya kan. Kira-kira Karena itu. dia semakin besar. Iya, iya. Jadi teman-teman lensa edukasi, tadi Bang Ipul mengatakan strategi itu penting, pikirkan dulu. Walaupun Anda cinta dengan kopi, walaupun Anda suka dengan kopi dan suka bisnisnya, tapi harus dipikirkan kembali. Betul. Untuk dengan modal kecil kita membuat warung kopi, walaupun kondisinya seadanya, pasar link kita ini tetap berjalan. Dan jangan sampai stuck di investasi 20, habis itu kelang 2 bulan tutup. Iya, betul, Pak. Dan ini yang paling penting edukasinya. Iya, jangan sampai kita udah buka kopi, mohon maaf Pak, misalnya kita buka kopi nggak gede-gede, 10.000 saja kita jual misalnya segelas Iya, ini. iya, iya. Tiba-tiba ada orang minum kopi gelas di sebelah kita, harganya cuma 3.000 dengan gelas biasa gitu ya. Orang Ketutup. enggak. Pasti ketutup punya kita. Iya, kita sebagai pengusaha kopi denger Habis. ngapain gue beli situ yang 3.000. Ya, intinya Kalau judulnya kopi sakit ya. hati kan, Ya, ya kan betul. sakit Karena hati. judulnya kopi, Harusnya dagangnya nggak usah sakit hati, nggak Ya, usah. ya, ya. Biasa saja gitu kan. Oke. Jadi ya mental tukang kopinya dulu dibentuk, Oke, Pak. secara ini Bang Ipul, apa sih saran Bang Ipul untuk pemula dan anak-anak umur milenial sekarang tamat sekolah, ini dia tamat kuliah, banyak yang mau jadi pengusaha kopi. Saya ngelihatnya itu berlomba-lomba seperti itu. Terutama di tempat di base camp saya juga di K2 FM itu Iya, udah banyak yang saya wawancarai atau yang kami sampaikan, mereka itu udah belajar bagaimana cara membeli barangnya, kemudian ngambil dari petaninya, kemudian bagaimana cara pembersihan clean up-nya ini segala macam. Itu mereka sudah punya metode. Tetapi keberanian itu yang mereka belum miliki. Nah, saran Bang Ipul tuh apa kira-kira? Satu saya kira ketika kita baru muncul ini kan pemain besarnya juga sudah banyak ya. Oke. Harus di manage ekspektasi dulu. Ekspektasi. Mau jadi pengusaha kopi, apalagi baru mau mulai, kemudian dengan modal yang terbatas, kita punya ngukur ekspektasi kita dulu. Mau selevel apa nih? Kalau memang mau mainnya di kampung ya berarti jangan mahal-mahal jual Oke. kopinya misalnya gitu, Pak. Jadi
Usaha ini kan gampang-gampang susah Oke. sebetulnya ya. Jangan lu coba-coba ada di pedalaman lu jual kopi dengan hati misalnya gitu. Oke. Jadi ya itu tadi memanage ekspektasi. Jadi memanage ekspektasi Ya. sehingga baru puasa itu pun nggak tentu bisa Nggak, ini kan. belum. Nah ini boleh saya coba ya. Ya. Ini apa namanya, Bang Ipul? Ini kira-kira? kopi aren latte. Oke, jadi Ya. teman-teman K2FM ini adalah kopi gelas yang berada di Bekasi di tempatnya Bang Ipul. Nah ini kopi gelas ini namanya gula aren. Ya. Kopi gula aren. Latte aren. Aren latte. namanya. Latte aren. Nah ini satu gelasnya berapa? Ini berapa Pak Angga? 16. 16.000. Iya. Dengan rasa yang tes kopinya lebih strong ya. Ini penjualan kita yang ini paling Ini best seller. Ya, best seller kita ini sehari kalau normal itu bisa 30 sampai 30-an gelas Pak kejual Sehari. satu hari. Oke, Bang Kalau Ipul. lagi cakep rezekinya. Tapi kalau lagi cuma sekarang kan tergantung cuaca ya. Iya, kalau hujan iya, ya. iya. Bang Ipul, satu lagi yang terakhir, apa arti kopi untuk Bang Ipul? Teman. Arti kopi teman, Iya, teman setia. teman setia. Ya teman itu nanti belakangnya banyak. Teman setia, teman macam-macam ya. Teman Oke. setia, ya tapi yang paling pas itu memang teman setia. Kopi itu adalah teman setia, Teman setia. dan bisa menghilangkan segala hal, baik itu pikiran mau hati, pasti akan tenang minum kopi. Sepakat nggak kira-kira? Iya, kira-kira Seperti itu ya? Iya. Terima kasih Bang Ipul ya. Iya, oke. Aku udah diterima untuk ngobrol bareng dengan Bang Thank Ipul. you. Oke teman-teman K2FM. semuanya, K2FM, kita akan ketemu lagi dengan edukasi yang lainnya, dan kita akan ketemu dengan bintang tamu yang lainnya. Tetap terus semangat dan teruslah berkarya, dan tetap bervariasi dalam untuk melakukan kegiatan tersebut. Salam edukasi dan tetap berkarya.